Jijik lah mereka berteman dengan orang Samaria, karena orang Samaria ini katanya
Jadi setelah dirampok, dia dipukuli, ditinggalkanlah dia di tengah jalan dengan keadaan luka parah. Lalu ada orang pertama lewat. Yang pertama ini yang namanya orang Yahudi. Ketika dia lihat orang itu ada di tengah jalan, dia tengok aja gini, dilihatnya saja begini, baru dia pergi. Yang kedua ada imam. Imam ini orang Lewi. Ketika dia melihat orang itu ada di situ, dia juga menyingkir, gak dipedulikan dia ada di situ orang. Tapi ketika orang Samaria ini datang, dia tidak berpergian, dia melihat orang itu ada di tengah jalan, dia angkat orang itu, dia angkatnya ke keledainya, lalu dia pergi ke penginapan. Di penginapan itu dia menitipkan orang yang terluka itu kepada penjaga penginapan. Dia bilang, ini uang untuk biaya pengobatan dia. Jikalau nanti kurang, aku akan memberikannya lagi kepadamu. Menurut kalian, orang mana yang paling berkenan dia dapat uang? Orang Samaria. Iya, orang Samaria. Kenapa? Orang Samaria itu dia orang najis, tapi dia mau menolong. Jadi kalau imam itu kenapa dia nggak menolong? Padahal dia imam kan orang Lewi, tapi dia nggak menolong. Karena apa? Karena itu mereka tidak menghargai adanya namanya perbedaan. Jadi kita harus sama seperti orang Samaria ya. Kita nggak perlu memandang siapa ini orangnya. Nggak perlu kita tanya dulu marga kau atau apa agamamu baru mau kita menolong. Nggak bisa begitu. Nah, bisa kita lihat di materi kita ini. Apa itu ras? Ras adalah konsep yang digunakan mengkategorikan sekelompok manusia perbedaan anatomi tubuh seperti warna kulit, bentuk rambut, ya seperti itu ya, ras berkulit putih, ras berkulit hitam. Pernah kita dengar kan? Di mana kalau kita di Inggris ras kulit hitam itu nggak dihargai. Itu seperti kita lihat cerita si Mandela. Dia orang kulit hitam yang memperjuangkan ras kulit hitam di tempat orang putih. Itu dia, kalau dibilang itu ras itu tentang anatomi tubuh, warna kulit, bentuk tubuh. Ada orang yang tinggi, ada orang yang kate, itu dia ras. Yang kedua, apa itu etnis? Etnis itu menyebutkan yang diberikan kepada sekelompok manusia yang mendiami daerah tertentu serta memiliki ada kebiasaan. Contohnya apa? Apa Bu? Kalau dibilang dia itu etnis, penyebutan yang diberikan kepada sekelompok manusia yang mendiami daerah tersebut serta memiliki adat. Contohnya orang Toba, biasanya etnisnya Batak, kan di situ Batak Toba kan? Kalau pergi kita misalnya ke Pulau Nias, di sana berarti etnisnya etnis Nias. Pergi kita ke Papua, etnis di sana
Orang Jawa itu lembut kan itu tengok. Terlalu lembut dilihat, nggak bisa tidak cocok dijadikan partner kerja katanya. Itu termasuk diskriminasi. Terus yang tadi diskriminasi etis. Jadi kalau yang diskriminasi rasial itu mentang-mentang putih kulitnya, jeje lah, hitam kali kau, apa namanya, birgot dibilang gitu, tulang galau, hitam kali temannya, jadi dibilang kan, hitam. Terus ada temannya yang pendek, dihina, pendek kali loh, nggak cantik kalau perempuan pendek, katanya. Itu kan ada termasuk diskriminasi kan? Padahal Tuhan menciptakan semua manusia itu sama, mau putih, mau hitam, mau pendek, mau tinggi, semua itu sama di mata Tuhan, sama-sama berharga. Ada rupanya cerita Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan orang yang putih? Enggak kan? Menyelamatkan semua orang agar tidak binasa. Lalu bagaimana diskriminasi gender ini? Diskriminasi gender ini seperti yang tadi ibu bilang, perempuan nggak boleh pergi ke sekolah, harus di rumah, harus masak, harus menyiapkan anak dia pergi sekolah. Kan nggak kayak begitu kan? Nggak bisa kayak begitu. Ada di sini temannya yang bilang, perempuan itu nggak usah diikutkan. Ada yang kayak gitu, atau dia laki-laki nggak perlu kita ikutkan, nanti nggak bisa kita maju kalau ikut dia. Siapa yang pernah kayak gitu di sini? Jangan kayak gitu ya. Perempuan dan laki-laki itu sama di mata Tuhan. Nggak ada yang perlu dibeda-bedakan ya. Semua orang itu sama, mau perempuan, mau laki-laki, itu sama di mata Tuhan. Nah, di luar yang nggak ada yang kayak gitu ya. Di sini ada beda ya kan. Jadi menurut Alkitab tentang ras, etnis, dan gender ini ada di Lukas 10 ayat 25 sampai 26 tadi. Dicerita tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Dia nggak mempedulikan yang menjadi korban pelaku yang terlibat tentang itu. Nggak ditanya dulu. Kau orang mana? Orang Yahudi kah? Orang Farisi kah? Atau orang Samaria? Dia nggak perlu menanya nama itu. Dia langsung tolong. Dia langsung angkat. Dia langsung bawa pergi berobat. Begitu yang baik. Jangan kalian kalau menolong orang kalian tanya dulu agama apa, ya kan? Mau kalian tanya, mau kalian bantu apa dulu, bantu saya. Agama kamu apa ya? Siapa yang pernah kayak gitu di sini? Atau karena dia main-main kan minta tolong temannya yang misalnya suku Jawa, etnis Jawa. Dia bilang, kamu kan orang Jawa, saya nggak mau teman sama orang Jawa. Ada yang pernah kayak gitu di sini? Ada siapa? Pernah. Kenapa? Kenapa lah? Apa dasar kamu bilang seperti itu? Ya nggak boleh. Itu namanya diskriminasi. Kita sudah memberikan etnisnya dia. Kita harus menolong tanpa melihat latar belakang dia. Ya kan? Karena ingat karena Tuhan datang ke dunia ini dalam bentuk rupa Yesus untuk menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali. Gak ada. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang cantik. Ada? Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang pintar, atau orang yang kurang pintar, atau orang yang pendek. Gak ada kan? Agar setiap orang, jadi mau apapun rasnya, mau apapun sukunya, mau apapun gendernya, tetap Tuhan selamatkan. Nah, jadi ibu harap melalui materi kita ini, anak-anak ibu bisa menjadi orang yang berpikir inklusif. Gimana yang berpikir inklusif? Berpikir luas. Jangan hanya aku orang Batak, jadi aku harus menolong sesama Batak. Gak boleh kayak gitu. Kalau kita orang Batak, harus mampu kita mengasihi orang Jawa, harus mampu kita mengasihi orang Papua, harus mampu kita mengasihi orang Papua. Jangan sampai tentang Batak Toba, jadi hanya Batak Toba saja dia Batak. Gak bisa begitu ya. Oke, jadi ibu harap anak ibu bisa menjadi orang yang berpikir inklusif dan mengasihi semua manusia tanpa memandang ras, gender, suku ataupun etnisnya. Nah, dari penjelasan ibu di sini ada yang ingin bertanya? Betul nggak ada? Jangan nanti ibu buat tugasnya nggak ada yang bisa menjawab. Betul udah? Ada yang mau bertanya? Betul? Oke lah, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, ibu mau membagi kalian menjadi 2 kelompok. Dari Rosvita ke Sarah ke 1 kelompok, dari Septina ke Steri ke 1 kelompok. Ini masuk ke dalam tugas mingguan kita
dalam perbedaan. Sudah? Diskusikan dengan temanmu bagaimana hidup dengan perbedaan. Sudah? Sudah, Bu. Ada yang kurang jelas soalnya? Jelas, Bu. Ibu tunggu 15 menit ya. Saya akan ajak orangnya untuk maju ya. Saya nggak mau sini aja Bu, karena ini harus ada yang ibu tuju, harus sama-sama kerjasama. Oke? Oke, ibu tunggu 15 menit. Ya, ibu rasa udah 15 menit kan? Ibu mau dari kelompok hospital dari Sarah, kelompok Septina, Rumiris. Baik, Bu. Saya maju. Majulah, presentasikan. Nah, yang menjadi diskusi kami hari ini adalah tentang perbedaan. Di dalam perbedaan itu, kalau misalnya kita lagi mengalami perbedaan seperti pelajaran kita tentang ras, etnis dan gender, yaitu kita saling bertoleransi terhadap ras tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang berbeda sukunya, berbeda mungkin pendapat ataupun adat istiadatnya, kita tidak boleh menjadi seorang yang rasisme, harus menjadi orang yang tetap bagaimana yang kalau misalnya ada seperti itu kita tetap menghargai, artinya kita tetap bertoleransi terhadap adat kita. Jadi kita sama-sama tidak boleh menjadi rasis dalam perbedaan tersebut. Oke, bersama dulu. Oke, Sarah. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil diskusi kami, yaitu diskusikan perbedaan kami dalam perbedaan. Nah, yang dimaksud dalam perbedaan ini yaitu kita diajarkan untuk mengasihi. Dalam bentuk mengasihi yaitu tidak rasis. Walaupun kita berbeda agama, suku, budaya, mari kita selalu bersikap toleransi kepada teman kita dan tidak pernah selalu memandang seperti itu, maksudnya di sini kita nggak boleh memandang karena si Sulastri contohnya dia agama Muslim, aku jadi Muslim Sulastri, seperti itu. Mereka kita diajarkan di sini untuk saling mengasihi dalam bentuk tidak memandang suku, budaya, serta semua apapun. Seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, sudah sangat mengerti ibu rasa dari diskusinya ya. Ya Bu. Jadi setelah kita presentasikan, sebelum kita menutup pembelajaran kita, ibu mau memberi tugas sama kalian untuk dikumpul di belakang. Ya Bu. Tugasnya yang pertama, jelaskan arti dari ras, etnis, dan gender. Pengertian dari ras, etnis, dan gender. Oke. Yang kedua, bagaimana pandanganmu terhadap ciptaan Tuhan yang berbeda? Bagaimana pandanganmu terhadap ciptaan Tuhan yang berbeda? Jelas? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Jadi, melalui materi ini, ibu harap anak-anak ibu mampu hidup dalam toleransi yang bagus dari segi ras, dari segi etnis, ataupun gender. Yang laki-laki jangan lagi setir jadi perempuan. Nggak usah kita berteman sama itu. Perempuan nggak usah diajak main, nggak seru. Tidak bisa seperti itu ya. Harus bekerja sama, harus toleransi, saling mengasihi di dalam harus saling mengasihinya. Oke. Oke, sebelum akhir pembelajaran kita, kesatukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan segala kasih buat hati kami untuk berkumpul di ruangan ini, Bapak. Tuhan, kami sudah menyelesaikan materi kami mengenai ras, etnis, dan gender. Kiranya Engkau mengurangi anak-anak-Mu untuk mau saling mengasihi di dalam perbedaan, Bapak. Kiranya Engkau menjadikan mereka orang yang murah hati, sama seperti orang Samaria itu, Tuhan. Kiranya mereka bisa mengimplementasikan ilmu ini untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan kehidupan ke dalam
minggu depan kita berjumpa lagi ya. Baik, Bu. Ya, selamat siang. Pokoknya Yesus berkati. Shalom.